Oke, lanjut ke pertanyaan yang biasa ditanyakan pada ibu hamil usia kehamilan trimester ketiga. Nah, trimester ketiga biasanya sering buang air kecil kembali. Kenapa? Karena kantong kencing akan ditekan oleh kantong hamil, jadi bawaannya sering kencing. Cara mengatasinya seperti apa? Kurangi minum pada malam hari. Nah, nyeri perut bagian bawah. Nyeri perut bagian bawah kenapa sering terjadi? Karena bayi ini kan dia mutar ya ibu ya. Kalau misalnya dia sudah posisi normal, itu kepalanya akan di bawah seperti ini. Ini tulang panggul, ini kepala bayi. Nah, biasanya semakin tua kehamilan, kepala bayi ini akan semakin menekan. Simpisis namanya. Nah, tulang di atas panggul ini. Nah, bawaannya apa? Kita akan sering nyeri perut bagian bawah. Itu normal tidak? Nah, itu normal. Memang seperti itu yang terjadi pada ibu hamil trimester ketiga. Cara ngatasinya seperti apa? Nah, ibu tidurnya posisi tidur miring kiri atau posisi tidur miring ke kanan. Setengah duduk juga aman, ya. Nah, breast care, ya mungkin banyak di antara kita yang sudah tahu breast care. Breast care itu adalah perawatan payudara. Nah, dirawat payudaranya supaya apa? Supaya pada saat persalinan bayinya sudah lahir, nah kita sudah siap untuk memberikan ASI kepada bayi. Jadi kita tidak perlu beli-beli susu botol lagi. Nah, cara breast care ini sangat sederhana. Nanti ibu sediakan 2 kom, yang satu air hangat, yang satu air dingin, dan satu waslap. Nah, ini contoh saja. Contohnya ini payudara, ini putingnya. Nah, ibu ambil waslap, diperesin ke air hangatnya dulu, dan ibu putar seperti ini. Nah, searah jarum jam, payudara kiri dan kanan. Nah, setelah air hangat, lanjut ke air dingin. Nah, diputar searah jarum jam. Ya, putingnya juga dibersihkan, dilihat menonjol atau tidak. Nah, kalau masih mendem, ditarik ke depan supaya putingnya keluar. Jadi bayinya nanti tidak susah untuk ASI, untuk netek ya. Nah, breast care ini fungsinya apa? Merangsang alveolus. Jadi di payudara itu ada alveolus. Alveolus ini akan memproduksi ASI seperti itu. Jadi hamil 7 bulan sudah boleh sering-sering melakukan breast care atau perawatan payudara ya. Selanjutnya adalah persiapan persalinan. Nah, trimester 3 ini tak sedikit ibu hamil yang khawatir nanti bayinya cacat enggak, nanti melahirkannya susah atau tidak, nanti ngedenya seperti apa. Nah, yang seperti itu tidak usah dikhawatirin. Nah, kan ibu sudah USG. USG itu kan kita melihat letak kepala bayinya, melihat ada lilitan atau tidak, melihat letak ari-arinya, air ketubannya cukup atau tidak. Nah, jadi tidak perlu khawatir kalau keadaan bayinya bagus. Ibu tenangkan hati. Nah, belajar banyak dari orang-orang yang berpengalaman, dan jangan semua yang mitos-mitos ibu masukkan ke dalam hati ibu atau kepikiran ibu. Nah, tanyakan ke bidannya atau ke dokternya langsung. Nah, persalinan itu yang perlu kita perhatikan adalah atau nomor 1 yaitu persiapan fisik dan mental kita. Kita harus siap fisik. Fisik itu berarti kesehatan. Kesehatan ibu, keadaan umum ibu itu harus bagus. Nah, untuk mental, nah mentalnya ini juga harus dipersiapkan, harus berani untuk melahirkan normal dan harus optimis bahwa kita bisa melahirkan normal. Nah, apa sih yang perlu dilakukan? 1, banyak jalan. Banyak jalan itu penting sekali. Supaya apa? Supaya rongga panggul kita tidak kaku dan kepala si bayi untuk masuk ke tulang panggul ini gampang lentur. Nah, sering ngepel jongkok. Nah, sering ngepel jongkok itu juga termasuk senam hamil ibu. Jadi ibu rajin ngepel jongkok, bukan ngepel nungging. Nah, boleh enggak lihat senam hamil di Google? Boleh sekali. Nah, kalau misalnya ibu tidak bisa ngikutin senam hamil, boleh
ambil kursi, ibu jongkok, naik, kakinya dibuka selebar bahu. Di pertemuan selanjutnya saya akan memberikan contohnya ya. Nah, apalagi persiapan persalinan biasanya adalah pakaian bayi, pakaian ibu itu harus sudah siap di dalam satu tas. Jangan lupa softtek ibu dan gurita ibu. Kalau bayi sudah tidak pakai gurita, banyak saya lihat sampai sekarang kalau misalnya ke bidan itu mau bersalin bawa gurita bayi. Kenapa tidak boleh pakai gurita lagi? Karena bayi ini kan ingin berkembang. Kalau ibu ikat nih perutnya, nah jadi dia pernafasannya juga susah. Nanti netek baru sedikit langsung muntah. Nah tapi kalau ibu hamil yang baru melahirkan atau ibu nifas itu membutuhkan si gurita untuk apa? Untuk mempercepat proses kembalinya rahim ke posisi semula. Baik ibu semuanya, saya perkenalkan di sini ada buku Pink. Ini dikeluarkan oleh Kemenkes. Nah, dan saya rasa semua ibu hamil yang sudah pernah periksa ke bidan atau ke dokter kandungan atau ke rumah sakit dan puskesmas sudah memiliki buku ini. Yang tadi saya sebutkan garis besarnya sudah ada di sini. Jadi bukunya dibaca. Di sini sudah lengkap mulai dari ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, KB, imunisasi. Nah, sudah ada di sini. Jadi ibu nanti ini bukunya jangan hilang, jangan tercoret karena ini juga buku akan dipakai buat anaknya syarat masuk SD. Nah, nanti lain kesempatan saya akan membagikan tentang KB dan imunisasi. Nah, jadi ini di bukunya dibawa ke puskesmas atau ke rumah bidan atau ke klinik dokter tempat ibu periksa kandungan. Dan hasil pemeriksaan ibu akan tercatat di sini. Nah, akan tercatat di sini pemeriksaan lab ibu, tensi darah ibu, berat badan ibu. Nah, jadi ini adalah agenda kesehatan ibu hamil. Nah, jadi kalau punya buku seperti ini, mau lahir dimanapun, selama hasil labnya bagus, itu bidannya tidak akan menolak. Ya, baik ibu, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga berkat dan jadi berkah buat semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat.